Yang aku tolong dulu mereka ditolak oleh gereja dan Sebentar, ditolak oleh gereja itu maksudnya gimana? Maksudnya jadi waktu itu aku ditelepon jam 11 malam. Jadi ada keluarga yang jenazahnya masih ada di rumah sakit, dari pagi belum keluar karena mereka sudah menghubungi gereja mereka dan mereka tidak mau mengurus. Ditolak. ini jemaat dari gereja Gereja itu. gitu. Padahal kan tidak harus gereja yang ngurus, keluarganya kan bisa ngurus sendiri juga. Karena mereka perantau, mereka cuman hidupnya susah jadi tukang tambal ban dan mereka benar-benar miskin, hidup cuman di satu kamar doang, umpek-umpekan di satu situ. Oh, jadi maksudnya biaya untuk nebus rumah sakit, biaya bayar obat-obatan apa yang lain itu selama perawatan nggak ada yang bayar. Nggak ada sama sekali. I see. Ini tahun berapa nih? Tahun ini. Bukannya ada BPJS? BPJS? Bukan, dia kan mereka orang rantauan gitu. Mereka nggak ngerti deh kalau BPJS. Tapi mungkin memang mereka nggak ngurus BPJS-nya kali ya. mereka nggak dirawat, jadi jenazahnya dibawa, jadi udah masuk IGD, masuk IGD. Meninggalnya di IGD. Jadi mereka bawa ke rumah sakit swasta, bukan ada BPJS-nya. Terus jadi gereja ini dihubungi, kasih tahu kalau jemaatnya meninggal. Terus mereka menolak dengan alasan katanya si jemaat ini udah nggak pernah ke gereja lagi 3 tahun. Padahal selama 3 tahun itu dia nggak ke gereja itu karena dia sakit dan tidak ada yang mau ngunjungin gitu. Oh, gerejanya pun nggak tahu kalau jemaatnya sakit selama 3 tahun. Wow. Jadi aku datang ke sana mengambil si jenazah, aku bawa ke rumah duka, bayar peti, memandikan jenazah. Ternyata karena selama 10 jam itu jenazah nggak diapa-apain, udah hancur, udah banyak kayak apa sih namanya, kayak binatang-binatang kecil itu, bakteri pengurai ya namanya ya. Bakteri pengurai udah pada keluar. Terus karena ada koreng juga, luka di kepala sama di tangan, jadi kita pulang dalam keadaan udah dibungkusin semua gitu loh. Tapi sampai penguburan, pelayanan masuk gereja, maksudnya pelayanan selama di rumah duka, kita tutup peti segala macam kita semua sediain, sampai ke penguburan aku yang bayar totally. Wow. Dari kamu dan teman-teman kamu yang support. Yes. Habis berapa waktu itu? Ya lumayan lah. Kira-kira boleh tahu nggak? 10 juta? Sekitar segitu. Wah, kalau kamu dibayarnya 200.000, paling tinggi 2 juta, terus suruh keluar duit 10 juta yang benar aja pemirsa. Ayo, nggak boleh kayak gini, kita harus social justice in the church. Iya betul. Nah, kira-kira menurut kamu apa yang kamu suarakan sekarang kalau berkaca dengan kasus ini? Ya aku cuman mau ngomong buat aku pasti nangis. Buat gereja-gereja yang mimbarnya besar sekali, yang pendetanya pinter ngomong, keren-keren di sosial media. Ya, lihatlah jemaat-jemaat kalian yang miskin. Mereka mungkin malu datang ke gereja nggak bawa apa-apa. Tapi mereka juga kan manusia yang harus diperjuangkan. Aku suka bicara sama Tuhan. Tuhan, gereja itu bukannya adalah rumah sakit buat orang-orang berdosa. Gereja itu bukannya tempat orang mencari Engkau, Tuhan, memuji namamu. Tapi kenapa banyak sekali gereja-gereja yang tidak memikirkan jemaat-jemaat yang susah. Aku pengen banget bilang supaya jangan hanya punya mimbar yang besar, tapi cinta kalian harus juga besar. Amin. Buat jemaat-jemaat yang membutuhkan, terutama jemaat-jemaat yang berpulang sakit, harus ditengok, dilihat, turun. Karena buat aku
Jadi orang Kristen itu doing action like Christ, like Jesus. Turun. Jangan hanya bicara di depan, turun ke jalan, lihat, jamah, pegang.